Oke, kita akan mulai step by step-nya. Namun sebelumnya saya perlihatkan dulu kondisi sekarang. Ini script kita terakhir. Sorry, bukan yang ini. Nah, script kita terakhir itu di dalam file index.js itu sudah ada node service. Nah, dan node plugin ini ya. Node plugin ini yang nanti akan kita lindungi. Jadi di dalam node plugin sendiri kan ada banyak routing. Nih, ada slash nodes dengan metode post itu buat nambah nodes, ada get nodes, ada update nodes, ada delete nodes. Nah, endpoint ini yang nanti akan kita lindungi dengan authentication strategi yang nanti kita akan setup begitu. Sementara ini masih belum terlindungi nih, jadi orang untuk mengaksesnya bebas-bebas saja nih. Contohnya di Postman, saya coba panggil alamatnya localhost 3000/nodes tanpa menyertakan authentication authorization token, ya, tanpa saya mengirimkan token. Ketika dikirim, itu akan semuanya, muncul semuanya. Nah, nggak tahu ini usernya siapa, ini punya siapa, yang penting tampilkan semua seperti itu. Nah, nanti ini kita akan ubah. Ketika melakukan send ini, selain memanggil URL, kita juga nanti akan perlu menyertakan authorization bearer. Nah, sini tokennya. Token. Nah, yang token ini didapat dari mana? Didapat dari proses login yang sebelumnya dijalankan. Seperti itu gambarannya. Lalu di database-nya, jadi ini database saya namanya tes. Sudah ada dua tabel, yaitu tabel nodes dan tabel user. Tabel nodes itu berisi daftar nodes, ya, daftar nodes. Ini kebetulan writer-nya ID-nya satu semua. Lalu ada tabel users. Dari tabel user ini nanti yang akan kita coba untuk melakukan login. Jadi sudah saya coba tambahkan satu orang user di sini dengan emailnya a.faismail@gmail.com, terus passwordnya 12345, full name-nya Alfian Faiz. Itu. Nanti saya harusnya bisa login menggunakan ini. Gitu. Kita coba mulai. Step pertama yaitu install JWT library. Installnya gimana? npm install api jwt. Dia akan menginstal JWT-nya. Ntar saya lihat dulu. Ya benar, JWT. Nah, ini udah berhasil terinstall. Terus step berikutnya bikin authentication plugin, ya, bikin authentication plugin seperti plugin-plugin yang sudah ada. Di sini ada nodes, ada user nodes. Ya, saya bikin folder baru namanya authentication. Authentication boleh, ada out boleh. Plugin itu biasanya satu perangkaian handler, lalu ada routes sama index.js. Authentication plugin. Lalu juga saya butuh service user karena nanti saya perlu untuk mengambil data dari tabel user. Tuh. Jadi sementara masih kosong dulu, saya buat untuk service-nya yang MySQL ya. Kita buat user service.js. Kalau masih belum hafal, kita bisa tiru yang ada di node service. Kita coba copy aja, paste sini. Yang kita perlukan adalah hanya untuk mengambil data user. Data user. Sementara hanya untuk mengambil data user. Jadi yang add ini kita hapus aja. Get notes by ID ini dihapus boleh. Jangan yang ini nggak usah. Yang dihapus yang ini aja, get notice.
terus edit not by ID, delete not by ID. Lalu kita ganti, karena ini user service, di sini kita ganti ya, user service. User service, lalu di sini ya, get user by email. Karena nanti ketika login kan kita mencari data user berdasarkan email yang diinputkan. Jadi kita pakai get user by email, yang dijalankan adalah ini query, nah, query ininya rows, return rows. This full query select bintang from users, di mana emailnya adalah email. Ini email ya, ini email bukan ID. Kita cari berdasarkan email, ini email. Nah, seperti ini. Cukup untuk servisnya cukup seperti ini dulu. Yang penting kita bisa ngambil data user dari tabel user berdasarkan email. Seperti itu. Untuk user service-nya, ini oke. Terus bikin login endpoint. Nah, ini bikin login endpoint. Endpoint itu ya perangkat ya. Bikin handlernya, bikin routingnya, sama setup pluginnya. Karena kita baru pertama kali bikin plugin untuk autentikasi. Kita kembali ke sini. Kita mulai dari handler dulu aja. Handlernya kalau masih belum hafal, lihat aja di sini. Gimana sih cara bikin handler? Nah, bikin kelas, terus ada konstruktornya, dia nerima service yang dibutuhkan. Terus ada ini, binding, ada binding. Lalu function-functionnya, atau metode-metodenya ini. Add node. Nah, ini kembali ke sini, kita coba bikin apa tuh namanya handler di sini, plus out handler, biar nggak kepanjangan ya. Bikin konstruktornya, kasih konstruktornya adalah service. Nanti dia akan menerima, iya kita kasih nama aja ya, user service. User service ini nanti digunakan oleh out handler buat ngambil data user. Kita simpan di user service. Nah, ini ya, di sini ada underscore-nya menandakan bahwa variabel ini adalah miliknya out handler dengan akses private. Jadi underscore ini menandakan bahwa atribut ini bersifat private, bukan public. Oke, lalu bikin metodenya. Metodenya adalah login handler. Login handler, kita contek lagi kalau lupa. Login handler, nah, pakainya gini. Async handler itu biasanya dia menerima request sama H, ya, request sama H. Ya, biar sama request seperti ini. Lalu jangan lupa metode di dalam out handler itu harus dibinding. Jadi this login handler sama dengan this login handler bin this. Ini agar apa? Agar bisa memanggil keyword this di dalam login handler. Oke. Login endpoint. Kita lanjutkan. Login handler ini akan menerima email apa username ya? Email dan password dari dalam request.body. Oke, kalau masih lupa-lupa bisa ya ini. Oh, request pilot ya. Request.pilot. Pilot. Dia akan dekonstruktor untuk email dan password dari dalam pilot yang dikirimkan oleh user. Oke. Kita udah dapat emailnya dan udah dapat passwordnya. Berikutnya kita cari usernya. User dalam DB-nya. Oke, kita ambil user dari dalam DB.
Await karena ini kita mau memanggil function, mau memanggil fitur di dalam database, memanggil data dari database, maka kita pakai asynchronous ya. Await this user service. Tadi nama metodenya apa di user service? Get user by email. Nah, get user by email, kasih email. Ini. Nanti get user by email ini akan mereturn user DB. Mereturn email kalau ditemukan. Gitu ya. Kalau ditemukan. Nah, misalkan nih, di sini kan di database-nya adanya emailnya a.faismail@gmail.com. Tapi misalkan eh, usernya inputnya keliru, emailnya bukan a.faismail tapi Alfian. Kira-kira gimana? Nah, jika seperti itu, get user by emailnya ini dia pasti akan mereturn rows yang kosong. Jadi kosong ya, karena nggak ketemu tuh emailnya. Berdasarkan email itu ternyata nggak ketemu. Otomatis yang di return adalah array kosong. Nah, maka kita perlu cek dulu tuh. Kita perlu cek. Kan nggak mungkin kalau usernya itu tidak ditemukan, kita mau memverifikasi passwordnya. Maka sebelum kita verifikasi passwordnya, kita cek dulu user db length sama dengan 0. Nah, jika user db.length-nya, panjang user db-nya adalah 0, maka return h.response. Sorry, saya lihat di sini. Nah, kayak gini, h.response statusnya file, artinya gagal. Message-nya user tidak ditemukan. Errornya 404. Nah, kodenya 404. Nah, bisa nggak ya kayak gini? Tapi gitu aja responnya ya, kita samain ya. Response sama dengan ini. Tapi saya lupa soalnya. Responnya kita kasih kode 404, lalu kita return. Intinya kalau user DB-nya tidak ketemu, kita bikin respon yang isinya statusnya fail, message-nya user tidak ditemukan, kodenya 404, lalu di return response. Nah, ini. Nah, lalu jika usernya ketemu gimana? Ternyata user DB-nya ada tuh. Nah, maka tinggal kita cek apakah passwordnya sama dengan yang ada di database atau tidak. Nih ya, kita tambahkan di sini jika user DB ini otomatis yang eh, ini ini bisa jalan kalau nilai user DB-nya kan lebih dari 0 seperti itu. Jika user DB ke 0, maksudnya user DB pertama, user DB itu sebuah array. Array yang direturn oleh get user by email. User DB itu array, kita ambil yang pertama, user DB dengan indeks 0 dot password apakah sama dengan password. Password di sini adalah password dari database dan password yang ini adalah password dari payload ini. Jika passwordnya sama, maka apa yang dilakukan? Bikin respon. Nah, respon. Kita buat sederhana dulu. Statusnya adalah sukses. Terus message-nya adalah Anda berhasil login. Otomatis ketika itu berhasil, kodenya adalah 200. Lalu kita return responsnya. Seperti itu. Lalu ada satu lagi nih. Gimana kalau passwordnya, usernya itu ketemu, cuma passwordnya keliru. Nah, kita kasih else ya. Else ketika ketika passwordnya keliru ini kita copy aja taruh sini. Ketika passwordnya keliru berarti statusnya file. Ini diganti password tidak valid.
Seperti itu. Ini buat handlernya, sementara seperti itu saja. Saya recap lagi. Login handler ini dia akan menerima email dan password dari user atau dari klien melalui payload, request payload. Lalu kita ambil data dari dalam database menggunakan user service dengan metode get user by email, ya. Lalu kita cari nih email ini ada enggak di dalam database, ya gitu. Kalau ada ya berarti masuk ke dalam sini. Kalau tidak ada berarti user DB-nya ini isinya adalah array kosong. Seperti itu. Ya, kita cek di sini. Ketika user DB-nya itu adalah sebuah array kosong atau panjangnya itu adalah nol, maka bikin responnya yang isinya adalah ya intinya statusnya file kasih kasih message user tidak ditemukan dan kodenya adalah 404 ya. 404 kan untuk HTTP method HTTP HTTP code sebuah resource tidak ditemukan. Itu eh, berikutnya kalau ternyata ini bernilai salah, artinya user DB-nya itu lebih dari satu, maka yang jalan yang ini. Ini ngapain? Ini adalah ngambil data dari user DB yang indeksnya ke 0, yang pertama, dot password kita cek apakah passwordnya sama dengan yang dikirimkan user melalui payload atau tidak. Jika sama dengan, maka kasih respon, sukses Anda berhasil login, lalu kasih 200 di return responnya. Namun jika passwordnya itu tidak sama dengan password yang diinputkan user, maka yang di return adalah file password tidak valid. Responnya bukan 200 ya, sorry, 401. Guys, seperti itu.